Eh, udah muncul ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ya. Kalau Kiai Haji doanya gitu. Tapi saya bukan Kiai Haji soalnya. Keberatan nama itu. Cuma saya baca di buku katanya yang di Jogja aja Kiai Slamet ada juga tuh. Makanya nggak apa-apa kalau gitulah ya. Gitu ya. Kiai Slamet tuh sapi bule itu yang dikurbankan. Sebentar lagi kan kurbannya. Ya, baik. Dan doa yang tadi Robis Sohri Sodri itu biasa dibaca oleh penceramah ya. Ya, biar saya kayak penceramah saya baca juga gitu. Ya, ya. Doa itu dibacakan oleh siapa? Ada yang tahu nggak? Robis Rohli Sodri Wayasirli Amri Wahlul Uqdatam Bilisani Yafkuhu Qawli. Robis Sohri, ya Allah, semoga engkau lapangkan dadaku. Wayasirli Amri dan permudah urusanku. Wahlul Uqdatam Bilisani dan hilangkanlah segala keluh, segala kekagukan, kekikukan dari lidahku ya. Yafkohu Qawli sehingga mereka memahami apa yang aku ucapkan. Itu doa siapa? Nabi Musa ketika mau menghadap Fir'aun. Jadi kalau ada baca itu, saya Nabi Musa, maka teman-teman, makanya ada penceramah yang bilang, kamu jangan baca doa itu. Seolah-olah saya Nabi Musa baca doa itu Fir'aun. Makanya ada doa, ada kayak gitu. Jadi seorang calon kandidat doktor baca doa itu sebelum ujian sidang langsung diserang terus sama dokter yang mau profesor. Kenapa? Ya itu tadi. Anda menganggap saya Fir'aun gitu. Jangan baca itu. Kalau baca itu silakan di dalam hati saja. Tapi saya udah nggak. Saya nggak nganggap Fir'aun lah itu. Jadi ketika saya dapat jadwal ini, ya saya bingung juga nih mau ngomong apa. Udah tanggal 30 Mei lagi. Ya, akhirnya ya udah kita ngobrol-ngobrol aja lah. Yang deket 30 Mei apa? 31 Mei, benar itu. Yang dekat lagi apa? 1 Juni, ya benar. Ya lah, kalau gitu kita habis ini aja lah bahasnya nih. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Nih warnanya putih sama merah lagi. Nggak ada kaitannya sama klub-klub mana ini. Memang begini aja kan namanya merah ya. Ya. Apa yang dekat ini? 1 Juni. 1 Juni hari lahir Pancasila. Ini sekilas saja nih saya mengajinya cerita-cerita aja. Apa betul lahirnya tuh tanggal 1 Juni? Ada 3 orang yang disuruh menyusun menggali nilai-nilai yang akan dijadikan dasar negara. Satu Muhammad Yamin, kedua Supomo, ada ya. Jalan Muhammad Yamin ada, Jalan Supomo ada. Yang ketiga Bung Karno. Hasilnya kayak gini tuh. Tidak ada satupun yang mirip yang Pancasila sekarang. Nih, urutannya ngaco-ngaco nih. Yang pertama, ini dari Muster Muhammad Yamin 29 Mei itu. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, ibu dan lain-lain. Kemudian yang kedua Mr. Supomo, Jalan Supomo nih ya, Tebet nih. Satu apa itu? Persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan. Enggak ada kayak beda-beda tuh. Ini aslinya gini nih. Itu tanggal 31 Mei.
Kemudian tanggal 1 Juni ada nih Soekarno nih. Satu, kebangsaan Indonesia. Dua, apa nih? Sorry saya nih matanya udah agak ini. Maklum lah. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Tiga, mufakat atau demokrasi. Empat, kesejahteraan sosial. Lima, ketuhanan. Itu rumusan awalnya itu tuh. Tapi kemudian dibentuklah BPUPKI, isinya 9 orang, maka 9 orang ini merumuskan apa namanya apa yang disebut dengan pembukaan Undang Dasar 45, di mana naskah Pancasila yang asli itu dimasukkan di situ, di dalam situ, ya, aslinya itu. Maka lahirlah yang ini nih, Piagam Jakarta itu. Nama itu ini persis sama dengan pembukaan Undang Dasar 45 sekarang. Dan Pancasilanya urutannya sama dengan, sini nggak ada Pancasilanya. Yang ditulis itu, kecuali ada beberapa kata yang di sini yang dihilangkan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini aja yang dihilangkan. Selain dari itu semua sama. Ini disebut dengan Piagam Jakarta. Yang nyusunnya ada 9 orang. Yang pertama, sini disebut dengan panitia 9 juga. Soekarno, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Alex Andres Maramis, ya, AA Maramis, Abi Kusno, Cokro Suyoso, Haji Muhammad Hatta, ini juga Haji Soekarno disebutnya, ya. Haji Abdul Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Haji Muhammad Yamin. Nah ini ya hasilnya gini. Tapi kan kita ini mah nanti tanggal 1 ini mah ya. Sekarang deket-deket dengan PNM aja apa? Tanggal 1 tuh selain lahirnya Pancasila juga hari lahirnya PNM. Nah, karena itu kita bahas dari sisi pertama, ide lahirnya PNM itu sudah ada sebelum tahun 99 itu ketika didirikan. Ya, yaitu adalah kecemasan, kekhawatiran, rasa gundah para tokoh kita atas ketidakseimbangan, ketimpangan, dan ketidakmerataan dari masalah ekonomi. Belum lagi diperparah dengan munculnya krisis ekonomi pada waktu itu. Ya kan? Jadi skema ini dari awal ketika pendirian PNM sampai sekarang ini masih berlaku. Di antaranya apa? Pada waktu itu para founding fathers itu sudah aware dengan istilah madani itu, mudun tadi ya, modern civilized society itu. Sehingga dijadikan cita-cita untuk bisa menciptakan masyarakat sejahtera, maka dibuatlah blueprint ya, diantaranya disederhanakan dalam bentuk presentasi ini. Jadi presentasi ini sudah ada sejak zaman PNM mau berdiri. Yang pertama adalah bagaimana caranya, kan kita lagi krisis ekonomi waktu itu, bagaimana pemulihan ekonomi bisa tercapai. Ya, apa tujuan Indonesia ini kan adil dan makmur ini kan, baldatun thayyibatun warabun ghafur, atau terciptanya masyarakat yang madani sini tujuannya ini. Ini bisa dicapai dari apa? Nah, di sini kan kita urutannya kan begin with the end kan. Kita mulai dari akhir. Akhirnya apa? Kan kita ingin masyarakat adil makmur ini, maka harus ada ekonomi yang bisa pulih lagi. Ekonomi pulih kalau ada investasi dan juga ekonomi yang gerak baik itu dari dalam maupun luar negeri. Ekonomi bisa bergerak kalau situasi dan kondisi kondusif. Situasi kondusif ini bisa tercapai kalau apa? Kalau adanya kepastian hukum, adanya jaminan keamanan, adanya politik ekonomi kerakyatan, pro rakyat, adanya good corporate governance seperti ini. Ya kan? Kemudian maka harus dibuatlah suatu perusahaan yang memiliki visi misi ke arah sana. Kemudian siapa yang isi perusahaan itu? Mereka-mereka yang memiliki fit and proper lah gitu ya. Fit and propernya versi apa nih? Versi yang ini harus bersih, ya, sidik dan amanah, harus transparan, tabligh itu fit, propernya profesional, itulah fatona. Ya kita tahu sendiri, sidik, amanah, tabligh, fatona itu ciri-ciri apa gitu. Yang waktu kita ngaji waktu kecil, ya kan? Itu adalah sifat-sifat yang wajib ada pada seorang nabi.
Ya, oleh karena itu, maka ini menjadi ciri kalau ingin jadi pemimpin di PNM waktu itu ya, waktu harus memenuhi kriteria ini. Ya, ini tidak hanya di tatanan perusahaan, tapi juga di semua eksekutif, yudikatif, legislatif ya, harus memiliki sifat ini. Jadi bermodalkan selain ini, para pendiri PNM bisa membuat suatu skema yang luar biasa, gitu. Ya kan? Ini eksekutif, yudikatif, legislatif ini kan kalau dalam istilah Montesquieu, Montesquieu bacanya gimana ya? Montesquieu ya. Adalah istilahnya trias politika. Jadi kekuasaan harus dipisahkan, tidak boleh dipegang oleh satu golongan. Kalau dipegang oleh satu golongan itu namanya apa itu? Tirani kan gitu. Harus dipisahkan. Tapi sekarang kan trias politika sudah berubah menjadi trias koruptika. Wah gitu. Jadi legislatif, thief-nya itu jadi thieves, ya kan? Judika thieves dan executives. They all are thieves. Ya, itu nantilah dibacanya. Oke ya. Dari slide ini muncul keinginan untuk membuat suatu gerakan, upaya untuk bisa bagaimana caranya mencapai masyarakat yang madani. Oke. Fenomena lainnya yang dicermati oleh para founding fathers adanya VCA. Ya, VCA ini singkatan dari yang mungkin kuliah-kuliah itu ya. Vacuum cleaner effect. VC ya, vacuum cleaner, sedot, tapi dalam sisi ekonomi. Artinya apa? Pada waktu itu perbankan bisa menghimpun dana, apalagi yang bergerak di pedesaan, bisa menghimpun dana luar biasa dari desa, tapi ternyata tidak kembali ke desa, habis oleh segelintir orang di Jakarta, di kota. Dan vacuum cleaner effect. Ya, gimana cara bacanya? Gampang, lihat aja laporan keuangannya. Antara tabungan yang dihimpun dari desa-desa dengan kredit yang disalurkan ke desa-desa itu. Ternyata lebih banyak tabungannya, kreditnya segelintir, hanya dicalurkan di Jakarta pada konglomerat aja. Nah, itu ya kekhawatiran dari para founding fathers. Ternyata adanya ketidakadilan, ketimpangan antara dana yang terhimpun dari masyarakat di desa ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang, segelintir konglomerat di kota. Maka bagaimana caranya supaya ini bisa terpecahkan, gitu ya. Kemudian, nah VCA ini dapat disebabkan oleh ketidakadilan tadi ya, tidak berjalannya mekanisme distribusi terutama dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Jadi hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Caranya apa ya? Ini dari Gini rasio lah yang semakin menjadi semakin tinggi ya. Cara ukurnya seperti itu. Itu ya salah satu kegalauan para pendiri dulu ya. Kemudian dibuatlah suatu rencana gitu kan. Dari mulai tahap mimpi tadi ya, rencana pendirian suatu perusahaan yang kira-kira bisa menopang, bisa mewajantahkan, mewujudkan mimpi menjadi masyarakat yang madani itu. Jadi tahapnya udah dimulai sekitar tahun 95 sampai sekitar Juni 99. Tahap mimpi, asongan dulu, asongan ide yang tadi itu, gambar tadi dan juga skim-skim sederhana tentang ekonomi kerakyatan. Jadi masih asongan ide gitu. Ke siapa? Menggunakan jaringan ICMI, MUI dan beberapa di sini ada fokus. Fokus itu forum kerukunan usaha serantau. Jadi semacam overseas-nya untuk orang-orang Melayu. Kalau Chinese kan ada ya overseas-nya ya, Pak Tony apa namanya? UOB ada, United Overseas Bank ada segala macam ya. Jadi pengusaha-pengusaha Chinese yang di Malaysia, Singapura dan lain-lain mereka bergabung buat sesuatu ini. Sama ini juga. Fokus adalah untuk menyaingi mereka. Tapi ini adalah usahawan Melayu. Pimpinannya adalah waktu itu The Rising Stars, Khairul Tanjung CT. Karena waktu itu dianggap wah ini masih muda dan apa yang dia pegang jadi uang. Ya kan? Akhirnya dia didaulat untuk menjadi koordinator fokus. Kemudian ada CIDES dan juga dari salah satu perbankan yang menyiapkan kertas kerja untuk draft pendirian ini. Kemudian dari ICMI tentu aja Pak Habibie sangat berperan dan juga ada sekretarisnya namanya Pak Adi Sasono almarhum dua-duanya Allah yarhamah.
tokoh yang percaya bahwa untuk menyingkirkan kemiskinan struktural tadi, obatnya adalah redistribusi aset yang tadinya hanya dimiliki oleh segelintir, maka gimana caranya lagi didistribusi ke rakyat agar tidak terjadi. Nah, ini jauh pemikirannya. Kalau rakyatnya susah disedot terus, maka dia muncul adalah radikalisme karena kesenjangan ekonomi. Ini luar biasa pemikiran ini. Ya. Kemudian dari asongan-asongan ide ini mulailah pada tahap realisasi atau pendirian. Jadi banyak sekali ormas-ormas ekonomi kerakyatan yang terlibat dalam pendirian PNM. Ada HIPMI, ada KUKMI, ada IWAPI. IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha, yang dipimpin oleh Dewi Motik ya waktu itu ya. Bukan Ikatan Wanita Pemuda Iman, bukan itu. Gitu. Jadi semua organisasi-organisasi kemasyarakatan yang terkait, yang penggerak di bidang usaha kecil dan mikro ini terlibat ketika pendirian PNM ini. Dan alhamdulillah tanggal 1 Juni 99 hari Selasa jam 10.30 di Gedung Sabta Pesona. Di mana? Ada yang tahu nggak Gedung Sabta Pesona? Lantai 11. Maka diresmikanlah pendirian PNM. 10.30 ya. Jadi makanya pas jam 6 upacara kelahiran Pancasila, setelah itu perayaan PNM karena lahirnya 10.30 tuh, jam setengah 11. Oke, itu dari sisi ini ya, dari sisi sejarah lah. Kemudian setelah itu ada tahap fondasi dari Juni 99 ke Mei 2000. PNM setelah berdiri 1 Juni, masih gama mau ngerjain RKAP gimana, orang kepres aja belum keluar gitu kan. Akhirnya fokus dia mengerjakan kredit program. Nah, ini Pak Heru dan teman-temannya lah waktu itu. Ya kan? Kemudian tahap eksistensi 2000 sampai Juni 2004. Ini tahap ini masa eksistensi sangat krusial ya, karena pada waktu itu pemerintahan B.J. Habibie bisa saja berakhir kapan aja, dan juga diganti, ada naga-naga diganti oleh pemerintahan Gus Dur Mega waktu itu. Ada Menteri Keuangan baru, Menteri BUMN baru, semua baru, dan mereka bukan tidak terlibat, justru yang menentang. Karena apa? PNM ini dianggap sebagai suatu lembaga yang ketika pada waktu itu gencar-gencarnya privatisasi, BUMN pada dijual, diswastakan, kok ini malah membuat BUMN baru. Jadi tidak sejalan katanya dengan semangat reformasi waktu itu katanya. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan, bisa ada. Ini kalau saya panjangin ini, di sini ceritanya itu sudah dibahas tentang penutupan PNM ya pada tahun 2004 itu. Ya, kita yang ada di dalam waktu itu kan ya yang penting kerja aja, kalau itu urusan bos-bos lah gimana ya kan, kayak gitu. Jadi sudah dibahas ini bahwa kredit programnya akan dialihkan ke bank lain, tapi alhamdulillah nih. Kenapa? Ketika ada usulan itu ternyata di ketentuannya itu kredit program harus dikelola oleh lembaga BUMN yang sehat. Dan pada waktu itu tidak ada bank yang sehat. Hanya ini yang sehat hanya PNM karena baru kan, belum terkena apa-apa, masih baru. Tadinya mau dikasih ke bank yang sehat, tapi tidak ada yang sehat bank waktu itu. Semua sibuk menyehatkan diri dengan recap dan lain-lain. Akhirnya ya udah kalau gitu di PNM terus kan gitu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah gitu kan. Itu tahap 4. Sekarang tahap 5, 6, 7. Nah, gitu bagian kita nulis sejarahnya nih. Mau kita jadikan apa nih PNM ini? Ya kan? Kita sudah mengalami berbagai macam masa transformasi, masa reformasi, masa turnaround, masa apa lagi itu? Banyak sekali nih. Kapan berakhirnya kira-kira ya? Kapan kita bisa rehat? Tidak bisa. Karena ini bukan pekerjaan selesai itu nyantai-nyantai, tidak. Ini adalah perjuangan yang terus-menerus sampai anak cucu kita ini seperti itu. Kayak makanya nih 5, 6, 7 ini tahapan yang sedang kita tulis sekarang ini. Oke, next. Gimana ngajinya ini ya? Ngomongnya gini terus, ngajinya kapan ya? Nah, kita kenalan dulu lah dengan kata Madani ini. Madani ini menurut dari almarhum Profesor B.J. Habibie berasal dari kata mudun. Mudun itu di barat berubah menjadi modern. Ya kan? Di Indonesia dan Malaysia, mudun itu menjadi Madani. B.J. Habibie optimis nantinya Indonesia akan mampu menuju masyarakat Madani. Itu ya keoptimisan dari Pak Habibie.
Masyarakat Madani adalah cerminan masyarakat Madaniyah pada saat Nabi Muhammad memberlakukan Piagam Madinah, suatu konstitusi yang lebih awal dari Magna Carta. Ya, orang belajar hukum ya, kan disebutkan bahwa konstitusi yang paling awal apa? Magna Carta dari Prancis. Padahal jauh sebelum itu sudah ada Piagam Madinah yang lebih modern, isinya lebih lebih komprehensif. Masyarakat yang multi etnis, multi agamis, karena waktu itu di Madinah ada orang Yahudi, orang Nasrani dan lain-lain yang bisa hidup sejahtera dan berdampingan bersama-sama. Itulah sebut dengan Piagam Madinah itu. Yang jadi apa? Cerminan yang nama PNM ini dari situ. Kemudian nama Permodalan Nasional Madani ini nama yang diberikan langsung oleh almarhum B.J. Habibie dengan eh, penjabarannya bahwa permodalan artinya PNM memberikan modal uang dan juga modal intelektual kepada UMKMK dulu ya namanya, agar rakyat meningkat taraf hidupnya, mempunyai daya beli sehingga mandiri. Kalau mandiri dan mempunyai pekerjaan maka mereka akan bermartabat. Coba. Makanya luar biasa sekali ini tujuan dunia PNM. Kemudian nasional, artinya permodalan yang diberikan harus secara nasional, proporsional antar wilayah, antar etnis, tidak hanya wilayah atau etnis tertentu saja. Yang penting masuk kriteria UMKMK. Nah ini ya bahasanya begitu, bahasa Pak Habibie, makanya agak sedikit kok kalimatnya gitu ya. Ini kan bahasa lisan dia. Madani artinya tujuan memberikan permodalan secara nasional tersebut adalah dalam rangka membentuk masyarakat yang madani atau modern civil society yang mandiri, beradab dan bermartabat sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai bangsa adalah untuk saling mengenal dan saling membantu dan berbuat kebaikan. Nah, itu ada di dokumen pendiriannya, luar biasa ini. Ya, PNM ini. Sekarang tambahin lagi ke sini arti dan lambang huruf PNM nih, PNM. Ada artinya ternyata. Rinciannya warna biru yang dominan. PNM dari awal sampai sekarang warna biru dominan karena ada beberapa perusahaan warnanya berubah ya. Ada kan ya. Tapi PNM dari awal ini warnanya biru. Artinya biru artinya dunia ini 2/3-nya biru itu artinya air. Dan dunia ini 2/3-nya adalah air. Indonesia dikelilingi oleh air. Air merupakan sumber kehidupan. Dan PNM akan menopang sumber daya air dan laut sebagai sumber kehidupan. UMKMK khususnya yang bergerak di perikanan dan kelautan. Ini odang lah ini ya. Dulu kita sudah concern ke sana juga dari awal. Yang kedua, warna hijau selapis menajam di huruf M. Artinya hijau adalah sumber daya alam yang ada di darat dan di dalam tanah dan harus dikelola secara knowledge base. Begitu juga yang sumber daya air dan kelautan di atas agar mendapatkan nilai tambah. Ini ya, sudah maknai semua nih, ya kan PNM. PNM hurufnya sederhana, tegak dan kokoh, artinya budaya kerja PNM adalah tegak lurus atau compliance. Ya. Jadi tidak ada nyimpang-nyimpang. Kalau menurut peraturan gini ya harus kita lakukan, ya. Kita penuhi semua compliance itu. Simple, service excellence, tapi kokoh, prudent, yaitu budaya kerja bersih, transparan dan profesional yang dilandasi kerja keras bukan kerja malas, kerja cerdas bukan kerja cadas, dan kerja ikhlas bukan kerja meras. Nah ini mungkin yang lama-lama sering dengerin dulu ya, Pak Agam ya, dan juga Mas Joko ya, kerja ikhlas bukan kerja meras. Ya, itu ini ya, ini dari founding fathers begitu. Sekarang tidak terasa perusahaan yang didirikan itu sudah 25 tahun. Jadi gimana nih kita nih sebagai penulis sejarah tahap keempat, kelima, enam, tujuh sekalinya. Ya selain kita syukuri ya, syukuri karena sebentar lagi tanggal 1 maksudnya, sebentar lagi tanggal 1. Cara syukurnya apa? Sudah ada di dalam Al-Quran cara syukurnya. Ya, ini sebetulnya mensyukuri perjuangan itu apa itu? Ini ya, di surat Al-Kautsar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, baru kita ngaji nih tadi cerita-cerita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Terjemahannya nikmat yang banyak. Ya kan?
Fasoli, maka dirikanlah solat, lirobika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, pas ini nih, pas mau ulang tahun PNM ya, bukan tanggal 31 sama. Pas mau ulang tahun PNM, bos mau kurban. Kita niatkan, saya ingin berkurban. Kenapa? Mudah-mudahan ada kemudahan, ada yang modalin gitu. Gitu aja. Ya. Kalau kita niatkan, insya Allah ada. Ya kan? Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka yang membencimu, maka mereka lah yang abtar, terputus. Ya kan? Nanti kajian terjemahannya mungkin oleh Ustadz Ikon atau yang lain-lain. Tapi yang saya tekankan di sini, cara bersyukur itu adalah as-sholah dan kurban, berkurban. Dalam ini Idul Adha ya, kurban. Sebagai bentuk wujud dari rasa syukur ya pada kita, karena kita sudah diberi nikmat yang banyak. Ya, apa itu? Ya, kita nggak tahu. Lain syaka apa wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apa sekiranya engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan kehitung. Ya, dari mulai kita bangun tidur, bisa nafas lagi, kita nggak hitung berapa kali nafas sehari itu. Detak jantung kita berapa. Nah, itu kan semua nggak kita upayakan kan. Kita bangun aja udah gitu kok. Jantung udah berdetak sendiri. Nggak perlu, aduh saya mau ngecas dulu nih. Jantung saya kayaknya agak lemah nih, saya cas dulu. Chargernya rusak lagi. Mesti servis dulu. Kan nggak gitu. Langsung aja. Apakah itu bukan suatu nikmat yang besar? Sangat besar. Tidak bisa dihitung. Makanya cara mensyukurinya apa? Sholat, kemudian wanhar, dan berkurban. Ya, demikian. Ya, berkurban lebih spesifik lagi adalah di sini adalah menyembelih hewan kurban ya. Kalau ada yang ramai di sekarang di internet, kenapa kalau kurban harus hewan jantan, harus kambingnya jantan gitu. Kenapa harus yang jantan kalau kurban? Ada yang tahu nggak? Soal kalau yang perempuan gitu, jangankan kurban, aku salah aja susah. Gitu. Ini ya ini kalau masalah gitu. Ya jadi sholat kemudian berkurban. Jadi kalau kita niat mau berkurban, insya Allah ada modalnya, nanti ada yang kasih. Ya, insya Allah. Hadis sampaikan oleh sedikit lagi ya, dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, man wajada sa'atan falam yuduh fala yakrubanna musallana. Barang siapa yang memiliki keleluasaan rezeki ya, mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, fala yakrubanna musallana, maka janganlah mereka mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah SAW. Jadi ancamannya gitu. Siapa yang punya uang, punya kesempatan, tapi dia nggak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat salatku kan. Artinya apa? Berat banget ya. Kita jadi nggak bisa itu dong. Ya kan? Oleh karena itu, maka niatkanlah kita berkurban, supaya kita bisa dekat-dekat ke tempat salat Rasulullah, apa itu? Mekah, Madinah. Itu kan yang kita harapkan, kita inginkan. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sekarang ini naik haji, mendapatkan haji yang mabrur dan juga diluruskan niatnya sehingga apa yang dia cita-citakan bisa tercapai. Kenapa mesti niat berkurban? Nah ini, ya kan? Aduh, nggak ada duit nih, mau kurban nggak ada duit, mahal kambingnya. Siapa bilang? Ini masalah manajemen aja, manajemen uang, ya kan? Kalau kita nabung sebulan 300.000, 10 bulan 3 juta, cukup kurban, cukup. Artinya apa? Tinggal kita niatnya. Sebulan 300.000, sebulan itu katakanlah 30 hari, berarti sehari berapa? 10.000. Bakso berapa? Semangkuk 15.000, 18.000. Rokok berapa sebungkus sehari? 30.000, 40.000. Maka tidak ada alasan untuk tidak nabung untuk berkurban. Tinggal masalah manajemen uang aja. Coba ya, 10.000 sehari. Sampai itu. Kalau lebih ekstrim nih, ini saya tunjukin nih. Saya tunjukin nih. Lihat nih. Semua sudah online. Ini yang pertama dari Basnas. Satu kurban berapa itu? 1 juta. Coba, sini sebentar.
ngilangin ini gimana? Ngilangin apaan? Ini. Ini. Ya, ya udah. Dua kali. Skip kan? Ya. Balik lagi ya. Nah, inilah intinya sekitar 2.600.000 ini di Basnas. Yang ini di dompet duafa 1.990.000 satu ekor kambing bisa kurban. Coba, tidak ada alasan. Tadi 10.000 aja 3 juta tuh sebelum sehari. Ini 1.900.000, ya kan? Nih, di dompet ini Basnas, ini dompet duafa. Kemudian ini saya cek lagi ini di BMH, ya, Baitul Mal Hidayatullah. Coba lihat nih. Bahkan ada premium promo flash sale lagi. Belinya online, flash sale, artinya ada diskon-diskonan. Berapa? Kita lihat tadi itu. Lihat deh. 1.799.000 bisa kurban. Ayo, jadi jangan, aduh, belum ada duit nih. Ya kan gitu. Bisa, ternyata kita tunjukkan lagi. Ya kan? Bahkan 1/7 sapi cuma 2.350.000. Sementara di mesin di 3.500.000. 3.500.000 plus ongkos 100.000. 3.600.000. Sementara kalau kita kurban online, klik, jangan susah-susah. Klik aja Shopee ataupun kitabisa.com ataupun apa lagi, Tokped segala macam ada situ kurban. Yes, segitu langsung bisa. Itu tidak ada alasan untuk tidak berkurban. Nah, masih ada yang di bawah 2 juta loh. 1.790.000. 1.900.000. Oke. Nah, ini. Kemudian kita tunjukkan lagi. Ini dari yang ini dari Dewan Dakwah. Lihat nih. Sapi 1.800.000 bisa kurban sapi 1/7. Coba lihat. Kenapa bisa murah mereka ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jadi mereka para pengelola zakat dan infak wakaf ini adalah mereka membina para peternak di daerah-daerah. Peternak itu mustahik tadinya, kemudian dia kasih modal segala macam sehingga menghasilkan hewan ternak yang sesuai dengan ketentuan, maka langsung dibeli oleh mereka itu. Nah, akhirnya bisa seperti ini. Ya, ini kalau jalan semua, tadi redistribusi produk jalan, tidak akan ada yang sengsara, yang akan susah ini. Kenapa? Jalan semua nih. Ini ya. Yang ini 1.549.000 namanya kurban gajian. Hashtagnya. Bisa kurban. 1.500.000 ya. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan, aduh susah nih. Gak ada duit. Gak ada. Ini latih seperti ini. Ya. Oke. Ini dari Eko Kurban. Namanya Eko Kurban. Sama, dia punya petani-petani yang dia bina. Hasilnya dia ambil dan dia pasarkan. Oke ya. Ini masih ada lagi dari mana nih? Sorry. Dari tempat lah. Ya kan, harganya lebih murah lagi, ekstrim lagi. 1.399.000 udah bisa kurban. Coba. Ya kan? Sapi 2.150.000 1/7. Jadi tinggal kita mau nggak sih? Kita ingin nggak sesuai dengan apa ketentuan Allah tadi? Kita ingin bersyukur terhadap PNM ini nih, hari lahir PNM dan juga perjuangan yang begitu panjang. Kita syukuri ketika tanggal 1 kita niatkan saya ingin berkurban. Duitnya dari mana? Insya Allah nanti ada yang ngasih. Kapan? Ya, nggak tahu lah. Pokoknya ada yang ngasih insya Allah. Gitu. Kayak gini. Tinggal mau nggak? Gitu. Ya. Saya kira mau semua, cuma mampu nggak? Nah itu mampu insya Allah semua, tinggal mau nggak kan gitu. Maaf ya. Gitu. Oke ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger kita untuk bisa semua kita rencanakan. Setelah Idul Adha nanti selesai, kita rencana, oh tahun depan kita mau kurban lah. Makanya itu, oh kalau itu saya harus nabung sehari 10.000 misalnya. Atau saya harus nabung sebulan 300.000, 350.000 supaya dapat
Nanti ketika pas Idul Adha lagi, ya kan udah ada sisa tabungan tinggal ditransfer. Kayak kan, dia yang paling murah nih, yang saya searching paling murah ini. 1.399.000 bisa kurban. Nah, itu ya. Kalau ada yang murah lagi, cek toko sebelah lah ya, nggak tahu deh. Oke, saya kira itu ya. Pertama dari cerita-cerita sampai ke masalah bersyukur ini caranya seperti apa. Kemudian apa nih terakhir nih kita ngomongin tapara atau gimana? Nah, nggak usah lah ya. Ya nanti aja lah. Terakhirnya kita ini mungkin dari saya terakhir ya, tapra nanti aja ya. Nggak usah sekarang lah. Kita lihat satu ini tayangan ini sebagai penutup. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Ini hilang kursornya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Hilang juga deh. Bentar ya. Sabar, harap bersabar. Masih ada 5 menit lah. Itu ya. Jadi cerita-cerita tadi tanggal 1 Juni ini harus kita syukuri. Kenapa? Begitu panjang perjuangan para pendiri PNM ini. Salah satunya adalah Pak Dirut itu. Yang sejak awal ikut serta dalam pendirian ini. Kemudian juga beberapa pihak yang ternyata seperti itu. Kalau saya nanti bukan karena saya dari Zionis Syariah ya. KM ini sangat erat ketika lahirnya pun sudah erat syariah. Seperti, ini mohon maaf ya, kalau kita lihat sejarahnya, saya baca di buku 100 tahun Bang Rakyat Indonesia, bahwa BRI itu dulu didirikan oleh Raden Ngabei Arya Wiratmaja ketika dia menghadiri undangan seorang guru nyunatin anaknya. Tapi apa hiburannya mewah. Ada Tayuban lah, daerah Purwokerto itu kan, Tayuban gitu. Terus dia mikir, guru ini kan gajinya segini, terus hajatannya mewah begini. Ini biayanya dari mana? Akhirnya dia tanya ke guru itu. Ternyata guru itu untuk bisa bikin hajatan sunatan anaknya, dia pinjam ke rentenir Tionghoa. Rentenir ya, kalau rentenir itu bunganya tinggi. Makanya R ya, Pak. R ya, R ya. R-nya huruf besar karena bunganya tinggi. Kalau R-nya kecil ya bunganya kecil ya, R ya. Rate. Ya jadi si guru ini pinjam ke Tionghoa rentenir itu. Nah, di situ prihatin dia itu. Akhirnya dia gimana caranya menghilangkan kemiskinan itu, makanya dia mendirikan cikal bakal BRI itu. Modalnya dari mana? 4.000 gulden uang masjid di Purwokerto dipakai untuk pendirian BRI. Makanya mari kita kembali ke masjid, gitu ya. Oke, ini tayangan terakhir saya jadikan tadi, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Mana ya? Ini nih. Bisa kelihatan nggak? Di berbagai negara Jawa Tengah mencuri perhatian publik karena pesawat dengan berkorban sebanyak 33 Nggak muncul. dan 254 tangguh pada Idul Adha tahun ini. Korban merupakan warga di setempat yang rata-rata merupakan petani agar bisa hukum berkeluarga setiap tahun. Warga mengaku sebelumnya berkali selama 10 bulan. Misi kerajaan merupakan kerajaan dengan Jawa Tengah menuju perhatian publik di Akar. Meski hanya sebuah dengan waktu banyak